selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini kita akan beribadah bersama dengan Lause Herti dan juga Lause Paulus ya. Lause berharap kamu bisa mempersiapkan hatimu dengan baik, mempersiapkan segala sesuatu yang kamu butuhkan, dan juga kamu boleh benar-benar mengikuti ibadah dengan baik. Yuk, Lause Herti mau ajak kalian untuk bersaat teduh. Berdoa terlebih dahulu, menyerahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menguasai, sehingga kamu boleh mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Yuk kita bersaat teduh. Amin. Adik-adikku, kita sudah melewati 1 minggu dengan baik ya. Itu semua karena apa? Karena pemeliharaan tangan Tuhan. Karena kita ada di tangan Tuhan dan kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu selayaknya kita datang menyembah Dia, bersyukur kepada Dia, dan juga menyerahkan kembali kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Lause Herti mau ajak kamu nyanyi satu pujian. Tuhan, di tangan-Mu lah segenap hidupku. Nyanyikan sama-sama ya. Tangan-Mu ini janjiku, genap hidupku untuk-Mu, mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Manapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship You. I will worship You. Katakan adik-adik, I will worship You. I will worship You. I will worship
kita hidup dan kita adalah miliknya Tuhan. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Benar Tuhan, kami hidup hanya karena Tuhan saja. Kami bisa menjalani hari-hari ini, itu juga karena Tuhan. Dan apa yang kami nikmati, apa yang kami punya, apa yang kami bisa lakukan, itu semua karena Tuhan yang memberikannya. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu yang begitu sangat besar dalam hidup kami. Kami mau bersungguh-sungguh menyembah Engkau dan bernyanyi bagi-Mu, dan juga akan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh juga ya Tuhan. Meskipun apa yang kami lakukan ini tidak akan bisa disebut layak untuk membalas semua kebaikan Tuhan, tetapi Tuhan, kami mau datang dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang Engkau ciptakan untuk menyembah Engkau, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami dalam tangan-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kira-kira kalau kita disuruh melakukan sesuatu, ya, kita selalu langsung taat enggak? Misalnya siapapun deh yang suruh, mau guru, orang tua, atau Cece, Koko. Lause Herti dulu ya. Seringkali Lause kalau disuruh tuh enggak langsung lakukan ya. Susah sekali langsung taat ya. Susah sekali juga diatur. Lebih mudah kalau Lause Herti itu suruh-suruh orang tuh, mengatur orang ya. Tapi sebenarnya ya, Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang susah sekali taat. Apalagi mengenai firman Tuhan ya. Nah, untuk mengingatkan diri kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat, yuk kita mau nyanyikan satu lagu ya yang mengatakan susahnya aku taat. Semoga ini menjadi pergumulan kita sama-sama ya, belajar untuk taat kepada Tuhan ya. Diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menikmati firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan mendengarkan firman ya Tuhan. Tolong Tuhan bantu setiap kami untuk boleh mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause akan memulai cerita dengan sebuah atau dua buah kuis. Kuis yang pertama itu Sneak peek doang.
Jadi Lausa akan menunjukkan 2 gambar, itu gambar yang pertama. Nah nanti Lausa akan menunjukkan gambar dan membacakan pertanyaan. Adik-adik harus memperhatikan gambar dan pertanyaan itu baik-baik, oke? Nah kita akan mulai dengan gambar yang pertama. Ini Lausa akan kasih waktu 20 detik. Pertanyaannya, hitung berapa jumlah persegi yang ada di gambar ini. Oke, 20 detik sudah dimulai. Ayo dihitung, ini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Mungkin agak sedikit menjebak. Ada yang kecil banget, ada yang gede banget. Oke, 3, 2, 1, habis. Apapun jawaban kalian tolong dicatat. Oke, siap? Sekarang kita masuk ke kuis yang kedua. Nah, kuis yang kedua ini jauh lebih gampang. Nah, pertanyaannya, apa yang kalian lihat? Oke, sekarang karena gampang 10 detik doang ya. Oke, jadi tolong tuliskan apa yang kalian lihat. Oke, habis waktunya. Nah, adik-adik, tadi kalian menjawabkan sudah dicatat. Nah, sekarang Lausa akan memberitahu kunci jawabannya. Untuk kuis yang pertama atau gambar yang pertama itu ada 40 persegi. Sedangkan untuk kuis yang kedua, jawabannya adalah sebuah titik atau mungkin titik yang besar dan sebuah kotak berwarna putih. Nah, adik-adik jawabannya pada benar atau enggak nih? Ya kalian yang nilai sendiri ya benar atau enggaknya. Nah, cuman kalau memang ada yang salah, it's okay. Lausa bisa menjawab karena Lausa sudah tahu permainan ini lama sekali. Dari ya mungkin seumuran kalian gitu. Jadi sekarang Lausa sudah bisa menjawab dengan benar. Tapi kalau seumuran kalian waktu itu ya Lausa juga salah gitu. Dan kenapa kebanyakan orang juga akan salah menjawab pertanyaan ini? Karena walaupun tampaknya sederhana, kuis-kuis ini itu agak sedikit menjebak gitu. Karena kita harusnya tidak hanya berfokus pada apa yang kelihatan, tetapi memandang dengan lebih luas. Contohnya yang titik tadi. Kita pasti begitu ditunjukkan gambar ini, kalian akan langsung melihat ke titik yang ada di tengah ini. Padahal yang ada di depan kalian bukan cuma titik ini, tapi ada kotak putihnya. Tapi kita selalu memandang apa yang kelihatan gitu. Seperti itu pula biasanya kita melihat masalah di dalam hidup kita. Kita seringkali hanya berfokus pada masalah itu tanpa melihat dengan lebih luas apa yang ada di belakang masalah itu. Nah, tapi hari ini Lausa akan cerita seorang tokoh Alkitab yang bisa melihat masalah dengan lebih luas gitu. Ada yang bisa menebak Lausa akan mengajar tentang siapa? Lausa hari ini akan mengajar tentang Yusuf. Tentu kalian semua udah tahu ya siapa si Yusuf ini. Dia adalah salah satu tokoh terkenal dan penting di Perjanjian Lama. Dia ini adalah anaknya Yakub dengan istrinya Mama Rahel. Dan Mama Rahel ini adalah istri yang dikasihi oleh Yakub gitu. Maka tidak heran Yusuf ini kemudian menjadi anak kesayangan Yakub juga. Dan hal itu membuat saudara-saudaranya iri. Terlebih lagi ketika Yusuf menceritakan mimpinya, di mana kakak-kakaknya dan bahkan papa mamanya juga menyembah kepada Yusuf. Hal ini membuat saudara-saudaranya itu semakin iri, semakin marah pada Yusuf. Sehingga akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Lalu pada suatu hari ketika mereka sudah merencanakan seperti itu, untungnya Tuhan itu melindungi Yusuf sehingga Yusuf nggak jadi dibunuh. Waktu itu pasti Yusuf udah lega gitu ya, nggak jadi mati gua. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di sana ya. Nggak jadi mati pun Yusuf tetap menderita. Dia dijual kepada seorang Ismail dan kemudian orang Ismail itu membawa dia ke Mesir dan menjualnya lagi kepada Potifar. Di rumah Potifar dia harus bekerja sebagai seorang budak. Tapi sekalipun melewati hal-hal yang seperti itu, dia tetap
percaya kepada Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan, dan di rumah Potifar dia melakukan yang terbaik yang dia bisa. Sehingga Potifar itu sangat menyukai dia dan mempercayakan hampir seluruh urusan rumahnya kepada Yusuf. Andai kata ya cerita ini berhenti sampai di sini, adik-adik, ini akan menjadi sebuah cerita yang happy ending buat Yusuf. Kurang apa lagi coba, misalnya sebagai budak tapi dianggap tangan kanannya yang punya rumah gitu, hidupnya enak gitu. Tapi cerita ini nggak berhenti sampai sini adik-adik. Tiba-tiba tante Potifar melihat Yusuf, terus mulai suka sama Yusuf dan menggoda Yusuf. Tentu ya kita sama-sama tahu tante Potifar ini istrinya Potifar dan dia sudah menikah. Maka kalau dia menggoda Yusuf, itu artinya mereka akan berselingkuh. Kalau kejadian ya, mereka akan berselingkuh dan dua-duanya berarti sama-sama melakukan zina. Yang menurut firman Tuhan itu dilarang. Ada di dalam 10 perintah Allah, dilarang berzina. Dan Yusuf sebagai seorang yang taat kepada Tuhan, dia tentu tidak mau melakukan hal itu. Dan di dalam Kejadian 39, Yusuf menjawab seperti ini waktu digoda oleh tante Potifar. Dia jawab begini, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Menarik gak sih adik-adik? Kalau kita dengar ayat ini tanpa kita renungkan dengan baik gitu ya, kita akan menganggap, oh si Yusuf ini mah sangat berterima kasih sama Potifar gitu, karena dia juga mau membalas jasa kepada Potifar sehingga dia tidak mau mengambil istri Potifar. Tapi kalau kita perhatikan di bagian akhir, Yusuf itu bilangnya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, bukan terhadap Potifar. Jadi dari awal dia menolak karena dia tahu itu melanggar hukum Allah. Bukan karena dia mau menyenangkan atau tidak mengecewakan Potifar seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya adik-adik, kenapa kok bisa gitu? Si Yusuf yang sepanjang hidupnya mungkin udah menderita, dia yang aslinya tuan muda, nggak melakukan apa-apa, sekarang harus jadi budak. Tapi kenapa di saat seperti itu, yang seharusnya dia mulai melihat Tuhan ini nggak ada, Tuhan ini jahat, kenapa dia masih tetap mau percaya pada Tuhan? Jawabannya ada 3. Yang pertama, dia tahu Allah. Yang kedua, dia percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, dia mengasihi Allah. Atas dasar 3 alasan itulah, Yusuf walaupun di tengah kondisinya yang penuh dengan penderitaan, dia tetap memilih untuk setia dan menaati firman Tuhan. Dia bisa melihat masalah itu di luar gitu ya. Walaupun kelihatannya hidupnya susah gitu ya. Tapi dia tahu, dia percaya kepada Allah dan dia tahu Allah itu adalah Allah yang baik, yang tidak mungkin merancangkan kejahatan bagi dia gitu. Sehingga dia tetap mempercayai Allah apapun yang sedang dia hadapi gitu. Dan di akhirnya, adik-adik, kita tahu akhir cerita Yusuf. Dia menyelamatkan seluruh keluarganya dan membawa mereka ke Mesir. Ceritanya ketika seseorang taat kepada Allah, ceritanya berubah gitu. Happy endingnya bukan cuma happy ending buat Yusuf, tapi happy ending buat seluruh keluarganya. Dan mungkin semua orang Kristen sampai saat ini juga harus berterima kasih atas kejadian itu. Sekarang pertanyaannya adik-adik, apakah kita sudah tahu Tuhan? Apakah kita percaya Tuhan? Dan apakah kita mengasihi Tuhan? Saya berharap perenungan hari ini, cerita firman Tuhan hari ini boleh membantu kita untuk membuat kita bisa mulai memikirkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dan belajar untuk mempercayai Tuhan dan menampakkannya melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan. Nah, sebelum mengakhiri cerita hari ini, kita mau menghafalkan ayat hafalan ya.
Ayat hafalnya Lause ambil dari Matius 22, ayatnya yang ke-37. Lause bacain sekali terus kita hafalin ya. Oke. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke, ayat yang gampang, familiar pasti kita hafalin sama-sama ya. Matius 22 ayatnya yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman ya Tuhan. Tuhan bantu kami mau belajar untuk melihat kasih-Mu. Kami mau belajar untuk mulai mengasihi Engkau, dan kami mau belajar juga untuk hidup di dalam kasih itu dan menaati setiap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan. Kita juga akan bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan, atas berkat-berkat Tuhan. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan ya. Nah, persembahanmu boleh kamu minta tolong kepada orang tuamu untuk ditransfer ke rekening gereja, ataupun juga scan QRIS yang sudah ada di layarmu ya. Kita mau memberikan persembahan sambil menyanyikan satu lagu, Memberi Menurut Kerelaanmu. Persembahan itu bukan dengan duka, tapi dengan kerelaan. Yuk kita mau berdoa untuk persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau berdoa, bersyukur atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, atas semua anugerah yang sudah kami boleh nikmati, dan kami memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan kami ya Tuhan. Meskipun tidak banyak jumlahnya, tidak cukup untuk mengembalikan rasa syukur kami atas berkat-Mu yang melimpah, tetapi kami rindu ya Tuhan, Engkau yang tetap memberkatinya, sehingga Engkau juga yang memakainya untuk pelayanan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga berikan berkat bagi papa mama kami dalam pekerjaan mereka, dan juga Engkau yang boleh tolong setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Lause Herti percaya kamu diberkati oleh ibadah kita melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Dan jika kamu sudah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah ini, yuk kita mau share linknya, ataupun kamu boleh bagikan kepada orang-orang yang kamu kenal, teman-temanmu, saudara-saudaramu yang belum beribadah, supaya mereka juga mendapatkan berkat seperti kamu. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye.